Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semuanya, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang energi kinetik bersama saya, Awat Warta. Oke ya, kita kenal lebih jauh tentang apa itu energi kinetik. Nah, semisal saya punya gambar seperti ini, ada gambar petir ya. Ini adalah petir yang menyambar, ada tiang listrik dan juga ada lampu listrik. Nah, kira-kira apa sih yang ada di pikiran kalian? Nah, ini pasti semuanya sudah berpikir ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari bentuk energi. Ya, jadi bentuk energi itu sangat banyak sekali. Nah, ini bermacam-macam. Nah, kalau kita searching di Wikipedia ya, searchnya ini ya, ada Wikipedia. Kalau kita searching yang namanya energi, nanti akan muncul macam-macam ya. Salah satu pengertiannya nih muncul dari beberapa kira-kira energi itu apa sih? Nah, jadi kalau secara pengertian dalam fisika, energi adalah properti fisika dari suatu objek ya. Jadi dapat berpindah gitu ya melalui interaksi. Jadi kalau ada satu interaksi nanti bisa memindahkan satu energi. Nah, ini dia. Energi itu bisa dirubah bentuknya namun tidak bisa diciptakan maupun dimusnahkan. Jadi energi itu akan selalu ada di alam dan dia bersifat kekal seperti itu ya. Nah, jadi itu. Jadi dimanapun di alam ini kita pasti akan senantiasa berinteraksi dengan yang namanya energi, gitu ya. Entah itu energi yang dia bersifatnya statis, diam, atau energi yang sifatnya dia itu bergerak, seperti itu. Nah, yang pasti energi itu selalu ada ya, dan dia nanti akan selalu berubah-ubah dari satu bentuk ke dalam bentuk yang lain. Oke, nah untuk bentuk energi itu sangat banyak sekali ya. Kita lihat, wah ini jadi ada energi kinetik, potensial, mekanik, gelombang mekanik, kimia, listrik, magnet, dan seterusnya, sangat banyak sekali. Nah, di bab ini kita nanti akan mencoba mendalami tentang apa itu energi kinetik. Nah, kalau di sini energi kinetik secara deskripsinya adalah energi akibat gerak dari suatu objek. Wah ini ya, jadi kalau ada benda yang bergerak pasti dia akan menimbulkan energi kinetik. Seperti itu ya. Nah, kita bahas lebih lanjut. Jadi kira-kira seperti apa ya energi kinetik itu ya? Nah, jadi misalnya seperti ini ya. Ada mobil yang bergerak gitu kan ya. Nah, mobil bergerak itu kan pasti memiliki energi yang sangat besar ya. Jadi energinya sangat besar sehingga dia bisa bergerak. Ini adalah mobil Red Bull gitu ya. Jadi mobil F1 dia bergerak sangat cepat. Nah, pasti dia membutuhkan energi yang sangat besar. Mungkin kalian pernah dengar ada yang namanya tenaga kuda dalam mesin dan yang lainnya. Nah, itu kan sangat banyak sekali ya perubahannya. Perubahan-perubahan energi yang ada di dalamnya juga sangat banyak sekali seperti itu. Nah, jadi energi kimia, tenaganya, menjadi energi gerak, energi yang lain. Nah, itu pasti sangat banyak. Begitu pula juga dengan mobil yang bergerak ini. Nah, semua energi ketika yang dikumpulkan ketika mobil ini sedang bergerak, ya, itu disebut sebagai energi kinetik. Itu ya. Jadi gambaran dari sekilas tentang energi kinetik. Nah, sekarang bagaimana kalau kita diminta untuk menghitung besar energi kinetik? Nah, untuk menghitung besar energi kinetik, kita bisa menghitungnya dengan menggunakan satu persamaan atau rumus. Ini ya, rumusnya adalah EK sama dengan setengah dikalikan M dikalikan V kuadrat. Nah, ini ya, ini rumus untuk menghitung energi kinetik. Apa itu EK? Apa itu M? Apa itu V? Nah, akan saya jelaskan. Yang pertama, EK ya. EK yang ada di sini ini. Nah, EK itu adalah lambang untuk energi kinetik ya. Jadi EK ini adalah simbol untuk energi kinetik. Oh, jadi kalau kita mau menghitung besar energi kinetik, berarti kita bisa menghitung dengan menggunakan persamaan ini ya. Setengah dikalikan M dikalikan V kuadrat, gitu ya. Nah, gitu. Jadi yang pertama untuk ini EK adalah lambang dari energi kinetik. Satuannya adalah joule. Nah, jadi joule ini adalah satuan. Jadi kalau ditanya energi, dia berapa nilainya, dia punya satuan apa gitu ya. Nah, energi itu satuannya adalah joule. Mungkin kalian pernah tahu 1 meter gitu ya, 1 detik. Nah, maka detik dan meter itu adalah satuannya. Nah, dan joule ini adalah satuan dari energi kinetik. Selanjutnya M ini ya, ada M. M ini adalah lambang dari massa ya, simbol dari massa. Apa itu massa? Ya, jadi massa itu kalau kita sering salah ya, kalau di dalam keseharian kita biasa mengenalnya itu biasanya dikenal sebagai berat gitu ya, kilogram. Nah, padahal kurang tepat, harusnya itu adalah massa. Dia memiliki satuan kilogram. Jadi yang memiliki satuan kilogram dia disebut sebagai massa, gitu ya. Dan terakhir adalah
V ya, V atau V gitu ya. Nah, itu adalah kecepatan atau singkatan dari velocity gitu ya. V itu adalah velocity. Ya, satuannya adalah meter per second atau meter per detik ya. Second sama detik itu sama ya. Jadi kembar siam. Sama saja antara meter dengan detik gitu ya. Meter per second. Nah, kok meter dengan detik dengan second itu sama saja ya. Oke ya. Jadi itu adalah rumus untuk mengetahui nilai dari energi kinetik ya. Setengah dikalikan M dikalikan V kuadrat ya. Eka adalah energi kinetik, M adalah massa, dan V adalah kecepatan. Oke ya. Oke, baik, kita sudah selesai dengan cara bagaimana untuk menghitung nilai energi kinetik. Selanjutnya, bagaimana kalau kita sudah tahu rumus dari energi kinetik ini, tapi kita diminta untuk mencari massanya, gitu ya. Nah, gitu ya, mencari M-nya. Nah, massa itu kan simbolnya adalah M. Nah, jadi kira-kira bagaimana nih ya cara mencarinya? Nah, ini kita coba jabarkan. Sekarang seperti ini. Nah, semisal ini rumusnya jadi kayak gini ya. EK sama dengan, karena ini setengah ya. Biasanya kalau matematika ini kan bisa dikalikan ke atas gini ya. Nah, ini bisa dikalikan ke atas ini ya bagian MV kuadratnya. Maka nanti kan akan menjadi seperti ini ya. MV kuadrat per 2 ini ya. Nah, sudah seperti ini kan. Nah, sehingga kalau biasanya kalau di persamaan ini bisa kita kalikan silang ya. Ini dikalikan sini, ini dikalikan sini. Nah, EK ini ada sebenarnya kan bisa diganti EK per 1 gitu ya. Nah, maka ini sama saja dengan MV kuadrat ya sama dengan 2 EK. Nah, karena kita kalikan silang ya. Seperti itu. Nah, jadi EK-nya pindah ke kanan, MV kuadratnya pindah ke kiri. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita sudah bisa menghitung nilai M-nya. Bagaimana nilai M-nya? Ini saya pindah ke sini ya. Ini saya pindah ke sini. Nah, untuk menghitung nilai M-nya berarti M sama dengan 2 dikalikan EK dibagi dengan V kuadrat. Nah, berarti seperti itu ya cara untuk mencari nilai M apabila diketahui nilai dari EK dan juga nilai dari V-nya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi sangat mudah untuk bagaimana mencari rumus untuk mencari massanya. Oke. Baik, sekarang selanjutnya bagaimana kalau diminta untuk mencari kecepatan atau V-nya? Nah, berarti yang diketahui EK sama M-nya ya. Nah, caranya bagaimana nih gitu ya. Tadi rumusnya ini. Berarti sama dengan tadi ya. Berarti EK berarti ini dikalikan ke atas saja. MV kuadrat per 2 seperti ini ya. Nah, berarti sama dengan MV kuadrat ya, kuadrat sama dengan 2 dikalikan EK. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti V kuadrat itu sama dengan 2EK dibagi dengan M, kok 2 ya. Nah, dibagi dengan M gitu. Jadi kalau untuk mencari V kuadratnya. Nah, tapi ini masih kuadrat gitu ya. Berarti harus kita hilangkan kuadratnya. Bagaimana caranya? Nah, untuk menghilangkan kuadrat ini berarti di sisi kanannya akan kita akarkan. Nah, berarti rumusnya jadi seperti ini ya. Berarti V sama dengan akar dari 2 dikalikan EK dibagi dengan M. Nah, jadi sangat easy sekali ya untuk mencari rumus dari kecepatan. Oke, sekarang kita ke contoh kasus. Nah, misal contoh kasus seperti ini. Ada sebutir peluru bermassa 100 gram bergerak dengan kecepatan 100 meter per second. Kira-kira energi kinetiknya berapa ya? Nah, maka caranya seperti ini. Kita tadi sudah belajar ya bahwa EK sama dengan setengah dikalikan M dikalikan V kuadrat. Nah, tapi perlu kita cek dulu. Ini masanya kan masih gram, berarti harus kita rubah dulu ke dalam kilogram karena satuannya mintanya kilogram ya. Nah, 100 gram itu kalau kita konversikan ke kilogram dibagi 1000 ya, berarti jadi 0,1 kilogram. Kalau kecepatannya sudah meter per second ya, berarti bisa kita masukkan. Oke ya, langsung kita masukkan. Berarti setengah
dikalikan masanya 0,1 dikalikan 100 kuadrat. Nah, 100 kuadrat berapa ya? Kita hitung dulu ya. 1/2 dikalikan 0,1 dikalikan 10.000. Ini ya berarti. Oke, baik. Kalau sudah seperti ini, berarti bisa nih kita lakukan operasinya ya. 0,1 dikalikan 10.000 ya, berarti kan tinggal 1.000 gitu kan ya, karena dikalikan 0,1. Nah, 1000 dibagi 2 berarti 500. Nah, berarti EK-nya adalah 500 Joule. Sangat easy sekali ya. Sudah bisa menentukan nilai energi kinetik dari soal ini. Ingat ya, kuncinya rumusnya adalah 1/2 dikalikan M dikalikan V kuadrat. Coba kita ke kasus yang selanjutnya. Sebuah benda memiliki energi kinetik sebesar 200 Joule. Oh, berarti ini EK-nya. Diketahui ya, EK-nya sama dengan 200 Joule gitu ya. Nah, karena benda tersebut bergerak dengan kecepatan 10 meter per second, berarti ini adalah V-nya. V 10 meter per second, maka masanya berapa? Wah, yang ditanya ini masanya gitu ya. Nah, masanya berapa nih? Ingat tadi rumusnya massa ya. Rumusnya M adalah 2 dikalikan EK dibagi dengan V kuadrat gitu ya. Nah, kita masukkan nilainya. 2 dikalikan EK-nya adalah 200 dibagi dengan V kuadrat 10 kuadrat. Berarti 2 dikalikan 200 dibagi dengan 100. 10 kuadrat adalah 100 ya. Nah, kita coret langsung dengan yang di atasnya. Coret, maka tinggal 2 dikalikan 2. Nah, 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, massa satuannya adalah kilogram. Seperti itu ya. Nah, Anda semuanya berarti sudah selesai nih, sudah bisa menjawab dari soal ini. Jawabannya adalah 4 kilogram. Sangat easy. Nah, kita lanjutkan untuk contoh yang ketiga. Nah, apa nih? Bola basket memiliki masanya adalah 4 kg. Sudah diketahui masanya ini. Apabila bola tersebut ditendang dan memiliki energi kinetik, berarti EK-nya adalah 162 Joule. Maka berapakah kecepatannya? Wah, sekarang yang ditanya adalah kecepatannya, gitu ya. Ingat, kita cek dulu satuannya ya. Satuannya ini sudah kilogram, ini sudah Joule, berarti sudah tidak ada yang perlu kita rubah ya. Semuanya sudah oke. Nah, berarti kita masukkan. Ingat rumusnya V tadi? V sama dengan akar dari 2 dikalikan EK dibagi M gitu ya. Nah, kita masukkan angka-angkanya. 2 dikalikan EK-nya 162 dibagi dengan 4 gitu ya. Nah, gimana nih? Wah, sangat gampang ya matematikanya ya. Nah, tapi beda orang mungkin beda cara ya. Nah, kalau saya lebih suka saya coret-coret dulu. Ini kita coret dulu. Ya, ini 2 sama 4 kita bagi. Nah, kalau 2 dibagi 4 sama-sama kita bagi 2. Ini tinggal 1, ini tinggal 2. Berarti tinggal akar dari 162 dibagi dengan 2. 162 kita bagi adalah 81. Nah, akar dari 81 adalah 9. Nah, berarti jawabannya adalah 9 meter per second. Berarti itu ya bagaimana cara menyelesaikan kasus yang ketiga ini. Baik, terima kasih. Semoga bisa menjadi video pembelajaran yang bermanfaat untuk Anda semuanya, dan selamat belajar tentang energi kinetik. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.